Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video demo dari tugas saya. Saya Firmansyah Firdaus Anhar, NPM 031. Nah, jadi pada program saya itu menggunakan aplikasi Android yang mana menggunakan bahasa pemrograman yaitu Kotlin. Pertama-tama, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya di sini pakai Visual Studio Code yang harusnya pakai Android Studio ya, tapi karena laptopnya nggak mumpuni buat screen recorder pakai Android Studio, jadi saya pakai yang Visual Studio Code aja karena lebih ringan. Ya, jadi langsung aja. Pertama kita ke tampilan awal dulu ya. Tampilan awalnya itu jadi ini ada di address layout. Nah, di bagian activity main. Ya, jadi ini tuh apa? Kode dari tampilan awal aplikasi saya. Ini ada beberapa elemen yang dituliskan di sini. Yang pertama yaitu ini ada constraint layout, yaitu semacam kontainernya. Terus kemudian ada button, terus ada button lagi, ada banyak button ya. Ada beberapa button yang masing-masing nanti bakal punya fungsinya masing-masing. Nah, tampilan dari kode ini yaitu ini tampilan awal dari aplikasi saya. Jadi ini di sini saya pakai AirDroid ya. Jadi ini sebenarnya di HP saya, tapi saya share screen di sini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi saya tadi yang tampilan awal ini tuh yang dapat dari codingan yang ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu backend dari tampilan pertama kita, yaitu di ini activity.kt. Nah, ini di sini saya menggunakan bahasa Kotlin ya. Jadi yang atas sendiri ini tuh kita mengimport kelas-kelas yang diperlukan, mulai dari ya macam-macam ya, ada tos, ada dialog dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu ini deklarasi beberapa variabel yang diperlukan. Contohnya yaitu ada rowcon yang mana dia itu akan mengambil data dari intent
yang bernama Rokon, terus dikasih default value yaitu 1. Jadi ketika data Rokon itu nggak ada isinya, maka akan secara otomatis diisi nilai 1. Selanjutnya yaitu simpan B, yaitu akan menyimpan data dari get_cert, yaitu yang bernama simpan B. Yang get_cert ini nanti akan saya jelaskan di bawah karena ada fungsinya di bawah. Selanjutnya yaitu matriks B, kita mendeklarasikan array yang berapa ini tuh jumlah datanya, yaitu dari Rokon, yaitu Rokonnya sudah kita get sebelumnya. Terus matriks A juga sama, karena di sini kita memakai matriks AB-nya itu ordo sama. Selanjutnya yaitu ini adalah kode yang dilakukan ketika BTN matriks A itu diklik. BTN matriks A itu yang ini BTN matriks A. Jadi ketika ini diklik, dia akan menjalankan kode ini, yaitu kode yang digunakan untuk berpindah ke menu lain dengan mengoper data, yaitu ini berfungsi untuk mengoper data yang bernama Rokon, yang berisi Rokon, variabel Rokon tadi. Nah, variabel Rokon ini bakal datanya bakal dipindah ke menu lain di bawah istilahnya. Jadi kita pindah ke menu lain sambil membawa data Rokon dan juga data matriks B. Selanjutnya yaitu ini start activity intent, yaitu kita bakal menjalankan menu itu tadi, terus di finish itu buat menghapus menu sebelumnya, yang mana yaitu menu utama ini bakal dihapus. Selanjutnya yaitu sama, ini tuh fungsinya untuk mengoper berpindah, mengatur apa yang akan dilakukan ketika button matriks B diklik yang ini, dia bakal berpindah ke ini matriks B activity, jadi berpindah ke menu matriks B. Selanjutnya itu ada jika simpan A ini datanya berupa boolean ya, yang atas ini. Di sini kita mengambil data ini berupa boolean atau bukan, true atau false, simpan A. Nah, ini bakal diuji di sini. Kalau simpan A-nya true, matriks A yang sebelumnya kita udah inisialisasikan bakal kita isi dengan ini. Nah, jadi ini tuh kita mengambil data berupa array dari data yang bernama matriks A. Ini kalau simpan A-nya true. Kalau false, dia nggak apa-ngapain, artinya matriks A-nya masih belum memiliki data. Nah, terus selanjutnya untuk yang simpan B juga sama. Dia bakal menyimpan data atau enggak tergantung dari simpan B-nya true atau false. Nah, ini untuk yang ini kode untuk menampilkan dialog pada saat pertama kali aplikasi dijalankan. Selanjutnya semua ini adalah kode yang digunakan untuk menjalankan ketika tombol-tombol ini tuh diklik. Jadi ini ketika diklik, ini ketika diklik, atau ini diklik, dia akan menjalankan sebuah fungsi, yaitu operasi dan determinan. Ya, jadi pada BTN yang pertama, BTN
A plus B yang ini, dia bakal menjalankan fungsi operasi yang mana parameternya itu yaitu simpan A, simpan B, 1, matriks A, dan matriks B. Nah, ini fungsi operasinya yang ini, nanti saya jelaskan lagi. Nah, selanjutnya yang BTN A min B yang ini, dia sama menjalankan fungsi operasi, tapi bedanya parameter yang sebelumnya itu diisi 1, ini diisi 2. Selanjutnya yang BTN A times B juga sama operasi, yang ini A kali B, dia akan menjalankan fungsi operasi dengan parameter 3. Selanjutnya untuk yang B times A, yang B kali A, dia akan menjalankan fungsi operasi dengan parameter 4. Selanjutnya yang ini BTN det A, ini determinan A, dia akan menjalankan fungsi determinan yang mana parameternya di sini simpan A saja karena ya emang kita di sini menghitung matriks A, jadi nggak perlu simpan B. Terus parameter keduanya 1, terus matriks A dan matriks B. Nah, selanjutnya yaitu BTN determinant B. Ini determinan B. Nah, yaitu kita menjalankan fungsi determinan, tapi parameternya di sini ada 2. Nah, ini adalah fungsi operasi yang sebelumnya yang saya sebutkan ini. Nah, ini anunya kodenya. Nah, jadi ini adalah parameternya, yaitu simpan A boolean, simpan B boolean, jenis operasi integer, matriks A array, matriks B array. Nah, kode ini digunakan untuk menentukan jenis operasi yang digunakan, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, dan juga untuk menguji apakah matriks A dan matriks B itu sudah diinputkan atau belum. Nah, di sini jika matriks A-nya false, jika not simpan A, alias jika matriks A itu belum diinputkan, maka dia akan mengeluarkan peringatan berupa masukkan matriks A terlebih dahulu. Dia bakal pop up di aplikasinya. Berlaku juga jika matriks B belum diinputkan. Jadi seperti ini ya. Jika saya mengeklik ini A plus B, sedangkan saya belum menginputkan matriks A ataupun matriks B, maka akan keluar, nah ini, matriks A belum, ataupun yang ini, yang B ya. Saya klik, masukkan matriks lebih dahulu. Kita akan berpindah ke menu lain, tapi masih ditahan dulu karena masih belum menginputkan data yang diperlukan. Nah, jika sudah sudah diinputkan semuanya, maka dia akan menjalankan kode ini, yaitu kode yang digunakan untuk berpindah ke menu lain, yaitu menu result activity, dengan membawa beberapa data, yaitu operasi, row count, matriks A, dan matriks B, yang masing-masing sudah diberi isi, yaitu jenis operasi sesuai parameternya, terus row count sesuai dengan ini, yaitu data dari row count. Selanjutnya matriks A yang dari parameter, dan matriks B dari parameter. Selanjutnya yaitu start activity. Itu kita di sini menjalankan aplikasi menu barunya tadi. Selanjutnya determinan. Yang determinan ini sama dengan operasi, namun bedanya ini digunakan cuma untuk yang determinan aja. Soalnya
ini cuma butuh salah satu aja, antara simpan A atau simpan B. Jadi nggak harus dua-duanya diinputkan, cuma cukup satu aja. Selanjutnya ini kode yang digunakan untuk mengatur ketika tombol back itu diklik, dipencet. Yang mana dia bakal menjalankan ini. Set shared preference, yaitu kita ngeset ini data simpan A yang tadi itu dia bakal diubah ke false, dan simpan B juga bakal diubah ke false datanya. Terus di finish ini ya menghapus formnya. Jadi ketika tombol kita memencet tombol back, dia bakal menghapus menu ini kembali ke menu sebelumnya. Nah, ini yang set shared preference itu tadi yang berguna untuk mengubah nilai dari nilai data yang sudah ditentukan. Dan get shared ini kita untuk mengambil data dari shared preference. Dan show dialog ini digunakan untuk menampilkan dialog saat pertama kali aplikasi dibuka berupa peringatan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu menu input untuk matriks A. Sebelumnya untuk yang matriks A dan matriks B, untuk form inputannya itu codingannya hampir sama persis, cuma tinggal kita mengubah variabel-variabelnya dari matriks A jadi matriks B. Perbedaannya cuma di situ, jadi di sini saya akan menjelaskan yang matriks A-nya saja. Jadi ini adalah tampilan kode untuk tampilan matriks A. Ada mulai dari constraint, button, scroll view, button, double layout, button. Nah, ini jadi ini ketika diklik, ini ya, ini merupakan tampilan ketika kalau yang digunakan untuk inputan matriks A. Nah, tampilan awalnya yang begini. Nah, selanjutnya ke back end-nya. Nah, di back end ini ya seperti biasa ada codingan awal untuk import class. Terus di sini di onGrid-nya, yaitu fungsi ketika menu pertama kali dibuka, yaitu kita menjalankan fungsi add min ordo. Nah, ini fungsi admin ordo-nya, yaitu kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama file matriks B, seperti sebelumnya kita mendapatkan data dari intent berupa array yang bernama matriks B. Terus btn plus, yaitu kita mendeklarasikan button yang ber-id btn plus. Jadi btn plus-nya yang di tampilannya itu kita masukkan ke variabel ini, kita variabel btn plus. Terus btn min juga sama, kita masukkan ke btn min. Jadi button yang ber-id btn min itu kita masukkan ke variabel btn min. Index matrix 11 digunakan untuk mengatur ID dari matriksnya. Terus row count sama kayak yang sebelumnya, yaitu kita mendapatkan data dari intent yang bernama row count dengan default value 1. Selanjutnya yaitu matriks layout. Ya, di sini kita mendeklarasikan lewat table layout. Jadi table layout yang
ada di tampilan apa kode untuk tampilan itu kita masukkan ke variabel matrix layout. Nah, selanjutnya yaitu ini row params. Ini digunakan untuk mengatur tampilan dari suatu view. Jadi ya digunakan untuk mengatur tampilan, mengatur ukuran lebih tepatnya dari konten-konten yang ada di dalam tabel row. Jadi semua yang ada di tabel row bakal mengikuti aturan ini kalau menggunakan aturan ini. Layout param juga sama, bedanya ini yaitu tab layout. Jadi semua yang ada di dalam tab layout akan menggunakan aturan ini jika menggunakan variabel layout params. Selanjutnya yaitu time index yang masih belum diberi nilai dulu, yang akan diberi nilai nanti. Selanjutnya kita mengatur ini teks dari btn ordo, yaitu ini btn ordo itu yang ini btn ordo. Kita mengatur teksnya yaitu rowcon x rowcon. Karena saat ini rowconnya masih 1, jadi 1x1. Ini kode ini tuh digunakan untuk mengatur jumlah inputnya, jumlah field text yang bisa dimasukkan. Jadi jika rowconnya itu tidak sama dengan 1, maka dia akan lakukan perulangan yang digunakan untuk menampilkan edit text sebanyak jumlah data jumlah ordo. Jadi jika misalnya rowconnya itu 3 misalnya, dia ini di sini bakal inputannya bakal jadi 3 kali 3, enggak 1 kali 1 kayak gini. Nah, ini gimana? Ini kan dari dilakukan perulangan mulai dari 1 sampai rowcon i sama dengan 1 sampai rowcon. Kita mendeklarasikan row baru yang digunakan untuk menyimpan baris menyimpan field baru yang dimasukkan nanti ke dalam tabel layout. Selanjutnya yaitu kita mengatur matriks row tadi, barisnya tadi diberi ID yaitu i. Jadi baris pertama bakal berarti 1, terus 2, 3, seterusnya sampai jumlah rowcon. Terus di dalamnya kita ada for lagi yang digunakan untuk menambahkan inputannya. Jadi J mulai dari 1 sampai rowcon, kita mendeklarasikan variabel btn matrix yaitu berupa edit text, yaitu berupa input text ya, berupa teks. Nah, diberi ID yaitu i plus j. Jika misalnya ini i1 j1 maka ID-nya itu 11. Jika i1 j2 maka ID-nya itu 12, 13, terus gitu sampai jumlah rowcon. Terus kita set text btn matrixnya itu menjadi 0. Jadi ininya defaultnya akan diisi 0. Terus kita masukkan btn matrix tadi ini yang sudah kita deklarasikan dengan menggunakan fungsi additive view. Ini bawaan dari sananya yang berfungsi untuk menambahkan tampilan baru ke layar, yaitu btn matrix dan row params. Row params ini aturan yang digunakan, jadi kita menggunakan aturan row params. Selanjutnya kita menambahkan, setelah butonnya dimasukkan ke row, setelah itu row-nya dimasukkan ke layout. Nah, jika else maka rowconnya cuma 1, jadi kita cuma menambahkan 1 aja, tidak perlu pakai perulangan. Kodenya seperti ini, kurang lebihnya sama, cuma nggak pakai
perulangan aja. Selanjutnya itu ini btn plus .set on click listener itu digunakan untuk mengatur ketika tombol plus ini itu diklik, apa yang dilakukan, dia itu bakal nambah jumlah ordo. Jadi misalnya ketika ini saya klik ya, dia ordonya bakal nambah jadi 2 kali 2. Kalau saya klik terus, dia bakal nambah-nambah lagi sampai jumlah maksimal yang saya tentukan, yaitu 10. Jadi ketika rokoknya belum sampai 10, dia bakal ini. Ini perulangan yang digunakan untuk mengatur menambahkan satu buton satu input teks lagi di masing-masing akhir baris. Jadi ketika barisnya 3 kali 3, maka ini tuh digunakan untuk menambah barisnya. Jadi misalnya ini ketika saya pencet ini, pertama-tama dia akan menambahkan 0 di sini. 0 di sini tambah 1 tambah 1. Nah, kode ini digunakan untuk itu. Selanjutnya kita rokoknya di plus 1 karena kita memencet tombol plus ya, jadi rokoknya otomatis bertambah. Jadi sebelumnya misalnya 2 kali 2, saya plus, dia bakal jadi 3 kali 3. Nah, setelah itu ini digunakan untuk menambahkan baris baru, yaitu di sini 1 2 3. Jadi setelah ditambah sini 1 2, dia bakal nambah baris lagi, satu lagi 1 2 3, jadinya 3 kali 3. Nah, kurang lebihnya sama kayak for yang ini. Mirip. Selanjutnya di add dimasukkan ke dalam view, lalu ditampilkan. Lalu btn ordo di teks mengatur, yaitu menampilkan jumlah ordonya. Lalu kita set preference simpan B ke false. Untuk btn min ya ini digunakan untuk mengurangi jumlah ordonya. Jadi ya misalnya ini saya klik sampai banyak ya, sampai 5. Ini juga bisa saya kurangi menggunakan btn min ini. Jadi ini ketika diklik, dia bakal berkurang jumlah ordonya maksimal 1 kali 1. Jadi yang ini dia maksimal 10 kali 10. Untuk yang ini dia maksimalnya 0 kali 0. 1 kali 1 maksud saya. Nah, untuk bagaimana cara menghapusnya? Jadi menghapusnya itu mulai dari yang sini dulu, yang bawah dihapus dulu, satu baris ini dihapus semua. Setelah itu dihapus ini satu indeks terakhir dari masing-masing baris, seperti itu. Dan simpan ini digunakan untuk menyimpan data. Jadi ketika saya inputkan datanya, dia bakal menyimpan ke ini, ke matriks A. Jadi di sini kita mendeklarasikan matriks A berupa array. Setelah itu kita menggunakan perulangan nested for untuk menyimpan data tadi, kita masukkan ke matriks A. Setelah itu seperti pada umumnya tadi, kita menggunakan intent untuk berpindah ke menu. Kita kembali ke menu
utama. Setelah kita menyimpan, kita membawa data row count, simpan A yaitu true karena kita sudah menyimpan matriks A. Setelah itu kita menyimpan matriks A itu, menyimpan hasil dari matriks A tadi itu ke dalam intent yang bernama matriks A. Selanjutnya matriks B, setelah itu kita start. Untuk button cancel ini yaitu button ketika atau fungsi yang digunakan ketika tombol cancel itu dijalankan, diklik. Jadi dia akan cancel kembali ke menu sebelumnya, yaitu main activity. On back preset dia memiliki fungsi yang sama dengan cancel. Selanjutnya set preference itu sama seperti sebelumnya, yaitu mengubah nilai dari suatu, mengubah atau mengatur nilai dari suatu data. Nah, ini saya akan beri contohnya. Di sini saya akan menggunakan inputan 3x3. Nah, ya, diklik di sini dia bakal keluar keyboard. Jadi saya akan ketik isinya 3, terus 1, 4, 1, 2, 5, terus ini 6, 1 aja. Setelah itu kita klik tombol simpan, maka dia akan kembali ke sini. Selanjutnya kita akan ke matriks B ya, karena fungsinya juga sama, karena kodenya juga sama, jadi saya cuma akan langsung praktekkan aja. Nah, jadi kalau misalnya kita sebelumnya itu sudah mengubah jumlah ordonya, maka akan secara otomatis dia itu akan, ketika kita menginputkan di jumlah matriks lain, dia bakal mengikuti dari matriks sebelumnya. Jadi jika di sini saya akan menambahkan jadi 4x4 di matriks A, ketika saya membuka inputan matriks A, maka dia akan berubah menjadi 4x4 juga. Karena di sini diharuskan untuk menggunakan ordo yang sama. Jadi secara otomatis akan diatur, dia bakal berubah jadi 3x3 juga. Ini saya inputkan contoh aja. Kita klik simpan. Nah, dengan ini dia matriks A dan matriks A dan matriks B nya itu sudah sama-sama diinputkan, dan simpan A dan simpan B juga sama-sama udah true karena udah dipencet di tombol simpan. Selanjutnya kita ke operatornya. A plus B, A min B, A kali B, B kali A, dat A, dan dat B. Yang pertama yaitu A plus B. Ya, jadi sebenarnya untuk operasi matriks biasa untuk yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, di sini kita menggunakan satu tampilan, yaitu di result activity. Jadi ini tampilannya. Ada mulai dari layout, button, scroll view, ya mirip sama tampilan inputan. Tampilannya nanti bakal seperti ini ya. Seperti ini kurang lebihnya. Akan saya jelaskan dulu di backend-nya, itu result activity. Sama seperti sebelumnya, ada import class dan ada
deklarasi variabel yang diperlukan, row count, matriks A, matriks B. Hasil layout ini sama step layout seperti pada menu input, tapi dengan nama yang berbeda dan ID yang berbeda. Row params, layout params sama, dan ini operasi ini yang digunakan untuk mengambil data dari intent yang bernama operasi, yang default value-nya itu 0 kalau misalnya nggak ada datanya. Nah, operasi ini nanti itu kan yang 1, 2, 3, 4 itu, yang kalau 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian AB, 4 perkalian BA. Nah, jadi kode ini itu digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan matriksnya sesuai dari operasi yang kita pilih. Jadi pertama kita mendeklarasikan barisnya terlebih dahulu. Setelah itu kita for lagi, kita deklarasikan inputannya, kita beri ID, kita beri. Lalu ini menggunakan switch case ya, switch case operasi, yaitu kita switch jika 1, maka jumlahnya, ini jumlah itu buat menyimpan hasil dari operasinya. Jika 1, maka dia penjumlahan, maka dia matriks A di plus, ini dia matriks A dengan indeks IJ ditambah matriks B dengan indeks IJ. Kalau 2, dia melakukan pengurangan, yaitu matriks A indeks IJ di minus, ini minus matriks B indeks AJ. Selanjutnya jika perkalian, kita bakal melakukan for lagi, jadi for-nya ada 3. Jumlahnya itu kita plus sama dengan, yaitu jumlah sama dengan jumlah plus matriks A indeks ke I IK I plus K dikali matriks B indeks KJ. Jadi agak berbeda ya. Nah, untuk yang jika 4, maka akan perkalian BA sama dengan yang ini, bedanya dia dibalik, jadi matriks B kali matriks A. Contohnya ini text result, jadi ini text resultnya itu yang ber-ID IJ tadi, dia bakal diberi teks, yaitu jumlahnya tadi, jumlahnya bakal dimasukkan ke teks, bakal ditampilkan. Setelah itu diberi teks, setelah itu ditampilkan. Nah ini tuh masing-masing ini jadi text result. Nah ini tuh yang matriks A plus B, matriks A IJ plus matriks B IJ hasilnya 8. Itu selanjutnya ini kita ini PTNA satu on click listener. Ini berguna untuk menampilkan matriks A, yaitu mungkin jika kita bingung, ini tadi aku input matriks apa, jadi kita bisa melihat matriks yang kita inputkan tadi sebelumnya dengan mengklik button A, itu button A ini, kita klik dia akan berubah. Nah ini tuh matriks inputan kita sebelumnya. Dengan memencet tombol A, kita bakal bisa melihat matriks inputan kita sebelumnya. Juga berlaku untuk B. Kita klik B, kita akan berubah menjadi inputan matriks B. Ini yang matriks B, sama kode-nya juga sama persis dengan ini, hanya berbeda di matriksnya saja. Selanjutnya yaitu ini PTN operasi, yaitu kita menghitung operasinya. Ini tuh seperti yang ini, cuma ini
ini tuh dijalankan ketika btn operasi diklik. Nah ini, nah, btn operasi itu yang mana? Yang ini. Nah, klik, dia akan kembali ke hasil yang tadi. Jadi kalau misalnya bingung tadi aku input apa, misal pencet A, bisa pencet B, oh ini, jadi kembali ke hasilnya, misalkan hasil. Nah, kebetulan karena ini semuanya satu form, jadi untuk yang amin B dia sama, pencet A, dia input A, hasil dia ini hasil minusnya, yang B dia matriks B. Nah, untuk yang AB juga sama. Nah, A dia berubah jadi tampilan A, hasil dia hasil kalinya, B dia matriks B. A juga seperti itu. Matriks A, hasil, matriks B, hasil. Nah, untuk yang operasi biasa, untuk yang determinan, dia menggunakan apa? Form yang berbeda. Jadi dia ada di ini, activity determinan. Ini untuk tampilan depannya. Ada button, scroll view, constraint, layout, ya sama lah kurang lebihnya. Jadi ini tampilan determinannya. Nah ini, jadi yang determinan ini ada di tag n-nya itu, yaitu ini determinan activity. Dia mirip seperti yang operasi, dia deklarasinya juga hampir sama, cuma berbeda di ini jenis state aja. Yang kalau yang operasi dia menggunakan variabel operasi, kalau yang ini jenis state cuma ada 1 dan 2, antara A atau B, gitu aja, disimpan di dalam jenis state. Nah ini, jika jenis state sama dengan 1, ini kalau matriks A, maka dia akan menghitung determinan dari matriks A. Ini fungsi determinan nanti akan saya jelaskan. Diberi parameter matriks A dan row count. Terus dia mengatur ketika btna itu diklik. Apa itu? Jadi kalau btna diklik ini dia bakal menampilkan matriks yang kita inputkan sebelumnya, seperti kayak operasi tadi. Jadi pertama ditampilkan dulu hasilnya. Kalau misalnya kepingin tahu matriks inputannya, bisa diklik. Untuk yang else itu kalau misalnya matriksnya berarti B, jadi btnya itu cuma di ini aja, parameternya aja, dan ini. Jadi dia bakal show matrix itu fungsi buat nampilin apa inputan matriks kita, disimpan di fungsi show matrix. Terus ini digunakan untuk tampilannya, jadi ini kode untuk membuat apa yang kita kode di atas tadi itu tampil di dalam bentuk tampilan, dalam bentuk front end, dimasukkan ke view, di view ini. Selanjutnya btn operasi, yaitu ini tuh ketika button operasi diklik, yaitu akan menampilkan hasil dari determinannya. Jadi jika jenis state 1 dia matriks A, kalau date-nya 2, date-nya selain 1, berarti kan dia otomatis matriks B. Lalu ditampilkan. Nah ini show matrix, ini tuh berguna untuk menampilkan matriks yang kita inputkan sebelumnya, tergantung dari matriks A atau matriks B-nya. Metodenya juga hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, menggunakan perulangan. Ini untuk determinan, fungsi determinan pertama kita mendeklarasikan, jadi fungsi ini bakal mereturn nilai double.
Kita mendeklarasikan nilai return-nya dulu, yaitu hasil date double. Jika rokon 1, maka dia akan mereturn hasil date-nya itu bakal diisi dengan nilai matriks itu sendiri. Karena pada matriks kan indeks 1 kali 1 itu dia mereturn nilai dia sendiri. Terus kalau misalnya rokonya 2, dia bakal menghitung menggunakan sarus, yaitu AD min BC, ya, AD min BC. Selanjutnya, jika rokonya 3, ya, kita menggunakan metode sarus yang perkalian samping itu. Jadi ini kita menggunakan perkalian manual. Ini kodenya. Selanjutnya, jika else, yaitu jika di atas 3, mulai dari 4 sampai 10. Yaitu di sini kita menggunakan library dari HTML, yaitu suatu library dari Java, suatu library yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matriks, mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Semuanya lengkap. Tapi di sini saya cuma menggunakannya untuk determinannya aja. Nah, ini deklarasi yang diperlukan buat menggunakan library ini. Terus ini kita, karena format yang saya gunakan itu berbeda dengan format array yang digunakan oleh library HTML, maka saya harus mengubahnya dulu menjadi format dari array yang saya gunakan menjadi array yang bisa digunakan untuk library. Jadi ini mulai dari ini dan ini tuh digunakan untuk mengubah format array yang saya gunakan menjadi format array yang diinginkan oleh library HTML. Lalu ini tuh simple matrix, kita mendeklarasikan matriksnya. Ini merupakan baris kolom, dan true ini dari sananya. Terus ini tuh matriks HTML itu berupa datanya yang bisa saya convert. Setelah itu hasil date-nya bakal dihitung, yaitu A determinan. Setelah itu akan di-return, yang mana akan digunakan nanti yang seperti ini, determinan. Dia bakal mengeluarkan nilai dari determinan matriks tersebut. Hasilnya ini determinan. Jika saya klik matriksnya, dia akan mengeluarkan ini matriks A. Jika saya klik determinannya, maka dia akan mengeluarkan hasil dari determinan tersebut. Untuk yang determinan B juga sama, matriksnya ini, determinannya ini. Jadi sekian, ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suaranya kurang jelas atau kurang keras, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.